Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin, para jamaah semuanya, muhibbin, ikhwan di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian ilmu, dalam membahas atau mencari solusi tentang ilmu, di mana ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita akan menghitungnya, sebelum kita mencatat ilmu-ilmu Allah, seluruh yang ada lautan di alam dunia, timur, barat, selatan dan utara, kita jadikan tinta, ditulis ilmu-ilmu Allah dengan batang-batang kayu yang tumbuh di dunia ini. Lanafidal bahru qabla an pada kalimat Rabbi. Maka sebelum habis ilmu Allah dicatat oleh batang-batang pohon kayu yang tintanya air lautan semua yang ada di alam dunia, maka sebelum habis ilmu maka habislah itu semua. Artinya semua ilmu Allah itu adalah baharun, sangat luas, sangat tidak kita teruji atau terjaga. Maka sebesar atau sekecil apapun ilmu kita, yuk kita bareng-bareng bagi, share, manfaatkan, berbagi. Kita tawasobil haq wa tawasobis sob, wasiat dalam keadaan dalam berbagai macam hak kita ucapkan, walaupun itu murroh pahit keadaannya. Batil kita tentang, batil kita jangan labrak. Mudah-mudahan ada fadilah, ada hikmah di balik semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kajian kali ini ada berbagai macam pertanyaan yang alhamdulillah pertanyaan ini bisa motivasi kita semua. Ketika manusia adalah muftakirun, yaitu sifatnya yang butuh, makhluk semua butuh kepada Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kita butuh semua kepada Allah. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah itu al-wahdaniyat, Allah itu maha satu, Allah itu mukhalafalil hawadis, Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Allah itu al-qudrat irodat, Allah yang mengirodatkan kita semua, Allah yang menggerakkan kita semua. Al-wahdaniyat, Allah itu maha satu, tidak butuh kepada ciptaannya. Maka yang semua butuh adalah makhluk, termasuk kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan itu? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ini dasarnya nih. Ud'u kalimatnya fi'lu amrin, al aslu fil amri wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu apa yang kita butuhkan sesuai kebutuhan kita.
catatannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sesuai kebutuhan kita. Kita butuhnya apa? Kendaraan misalnya. Butuhnya untuk keluar dari rumah, pergi ke tempat pekerjaan, butuhnya apa? Kendaraan. Misalnya motor, minta kepada Allah. Jangan minta ke showroom. Kalau minta ke showroom nggak bakalan dikasih. Beli ke showroom ya. Nah ini mintanya ke siapa? Ke Allah yang punya. Sebab Allah yang mempunyai semua. Allah lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah yang memiliki langit dan bumi dan seisinya. Nah pertanyaan begini luasnya. Sudahlah kita meminta kepada Allah. Dengan cara apa? Yang pertama ud'u rabbakum tadarrua. Yang pertama tadarru. Apa itu tadarru? Tadarru itu tawadu kepada Allah. Jangan minta kasar amat. Jadi kalau minta itu harus bahasanya lemah lembut, bos. Minta, udah minta, ngomongnya kasar, Bang. Tapi dong bagi dong goceng buat beli rokok. Minta padahal atau mau boro-boro ngasih kita ya, udah enak duluan. Jadi minta itu begini, mohon maaf Bang, saya di jalan nih kehabisan bensin, mohon duit 5.000 atau 10.000. Melas, wajahnya melas, ngomongnya jangan keras, biasa aja mukanya gitu. Insya Allah ada yang ngasih kalau begitu. Ini mah minta tangan di pinggang, bahkan di leher kadang-kadang. Jadi gagahan yang minta sekarang mah gitu. Itu nggak boleh. Allah benci kepada Allah. Nggak boleh minta kayak gitu. Yang kedua khusyuk. Adabnya itu harus khusyuk. Khusyuk itu jangan kemana-mana pikiran. Udah minta, jadi nggak fokus gitu. Nah ini ada berbagai macam pertanyaan. Adakah kalimat yang haram diucapkan ketika berdoa atau larangan ketika berdoa? Ada atau banyak. Ada sekali. Allah sangat membenci kepada orang, kepada makhluknya ketika dia meminta dengan ucapan-ucapan, dengan doa-doa yang dilarang oleh agama. Pengen tahu? Yuk kita bahas masalah larangan atau haram kita jangan ucapkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita jangan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti begini. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa ma fil akhirati min khalaq. Di alam Al-Qur'an. Jadi ada permintaan bagian golongan-golongan orang yang mencintai dunia. Dia hanya meminta urusan dunia. Dia meminta harta, meminta anak, meminta dan lain sebagainya. Tidak pernah meminta akhirat. Dunia terus yang dipinta. Ya Allah, kasih saya mobil, kasih saya motor, kasih saya perhiasan dan lain sebagainya. Minta. Ini enggak boleh. Sebab itu bukan tujuan kita pertama. Hidup di dunia ini hanya sebagai mampir doang. Kalau ibarat kita tujuan akhir mah adalah Jakarta, Balaraja mah tempat mampir doang, naikin penumpang atau sekedar istirahat. Ini dunia sekarang, itu hakikatnya. Jadi jangan kau jadikan ini dunia ini semelegalanya. Nah ini ketika diucapkan di dalam doa, temenang. Ulah eta kos kitu teh jelema doang tedek balik bae ka akhirat. Pengen kayaknya enggak mau pulang ke akhirat, padahal kata Allah sudah jelas basyira wa nadhira. Rasulullah itu memberikan tentang khobar, berita. Beritanya apa? Basyir, yaitu memberikan suatu kebanggaan, memberikan suatu babunga, kebahagiaan, wa nadhira, dan peringatan bahwa ada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini meminta kita harus sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Rabbana, duhai Tuhan kita, atina, sampaikanlah kita semua di dunia ini dalam kehidupan dunia hasanah, dengan hidup baik, rukun, aman, tentram dan sentosa. Wa fil akhirati hasanata, dan nanti kita akan pulang ke akhirat membawa amal yang baik, hasanah, bagus, mendapatkan tempat yang bahagia. Wa qina azabannar, dan kami ya Allah jauhkan dari siksa neraka sebab kami enggak kuat. Kami manusia lemah, tidak sanggup untuk dimasukkan ke neraka. Tuh doa yang dinamakan sapu jagat. Doanya doa sapu jagat. Apa itu sapu jagat? Semua terlilit, terbawa, semua terkombinasi dengan doa itu. Makanya setiap kita ba'da sholat baca itu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya ahli-ahli doa itu dibacanya terakhir-akhir doa. Jadi akhir daripada semua itu dibaca akhir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, dilarang berdoa atau mendoakan buruk, jelek terhadap seseorang. Misalnya begini, ini nih, emang gua tidak bisa doa, bisa. Emang doa kata para ulama, para kiai, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita aja nggak apa-apa. Allah alimul bima ta'malun. Allah itu maha tahu kepada apa yang kita ucapkan, yang kita amalkan. Nah ini dia berdoa, misalnya, ya Allah, semoga si Aceng di jalan ketabrak. Ya Allah, semoga dia tidak selamat di perjalanan. Ya Allah, semoga dia dunianya habis. Ya Allah, semua sakit semua keluarganya. Enak saya mah. Itu ngedoakan itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita, itu haram diucapkan, bahkan dia akan mendapatkan dosa yang besar, dosa kabair, termasuknya mendoakan kepada orang yang buruk, mendoakan dengan sifatnya sifat menjerumus kepada perbuatan yang tidak bagus, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah tadarru'an, satu, tadarru tawadu kepada Allah dengan lemah lembut, wa khufyah yang kedua pelan-pelan saja. Ini malam-malam dengan keheningan malam berdoa sampai tetangga 12 rumah ke belakang tahu semua. Ya Allah, pada malam ini saya besok tolong kasih rezeki ya Allah yang banyak, sekarung kayak duit. Siapa yang doa kayak gitu? Jadi jangan gede-gede, jangan besar-besar. Cukup kita khufyah, itu samarkan aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambil nangis, kalau bisa nangis-nangisan pun nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau sudah hatinya lembut dia akan nangis. Nah ini wa khufyah. Jadi Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat menceritakan bahwa ketika sahabat berdoa jadi jahar, pedas doanya. Ya Allah, kabulkan kami permintaan kami, kata sahabat. Kami menangkan dalam peperangan kami. Ya Allah, sukseskan perang kami. Rasulullah tidak. Jangan, kata Rasul, jangan berdoa sekeras itu. Allah maha tahu. Allah sebelum kita ucapkan apa yang kita gerakan di dalam hati pun Allah sudah tahu. Yang ketiga, tidak boleh kita mendoakan orang yang tidak seagama. Ini awas nih. Ini yang paling bisa cenderung kepada nominal rupiah. Biasanya dia pengen naik jabatan misalnya, atau pengen sesuatu dari dia. Ini mendoakan yang hidup misalnya. Nanti saya doakan ya. Nanti kalau sudah kumpul semua, terus saya doakan semoga jabatan saya atau perusahaan saya naiklah dengan doa. Itu agama kalian, agama Islam. Udahlah dia berdoa. Ya Allah, jadikanlah bos saya ini bos yang sukses. Jadikanlah bos saya ini bos yang dermawan dan lain sebagainya. Semoga dia husnul khotimah. Nauzubillah. Nah ini tidak boleh kita ucapkan berdoa kepada non muslim, itu dilarang keras.
Jadi apa maksudnya? Maksudnya ketika kita berdoa kepada mereka, doa itu tidak sampai tertolak. Memang kita doanya bagus, ya Allah, semoga diberikan panjang umur, panjang umur misalnya. Berdoakan itu. Nah, ini tidak boleh mendoakan kepada lain agama, tidak seakidah, itu tidak boleh, larangan. Jadi kesimpulannya, kata Rasulullah SAW, berdoalah kalian bima, dengan masalah kalian yang sesuai saja. Jadi jangan muluk-muluk. Allah akan mengkabul apa yang kau butuhkan, kalian butuhkan. Biasa aja kita butuh tentang masalah ilmu, ya Allah, saya panjangkan pun umur, barokahkan rezeki saya bisa menuntut ilmu-Mu ya Allah, saya kasih sehat keluarga saya dan lain sebagainya. Itu aja doa yang itu. Doa pengen barokah, pengen di tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan buruk terhadap orang, awas nanti lo ngejebur ke kali, itu bukan doa. Ucapan itu adalah doa, perkataan itu adalah doa. Jadi jangan sembarang ke orang itu, awas lo nanti. Jadi nyumpahin gitu, nyumpahin. Kalau ngomong gitu lo kualat, itu nggak boleh. Itu doa. Jadi ucapan itu adalah doa. Di antaranya masih banyak lagi tentang masalah itu. Cuman yang paling penting itu poin-poinnya. Jangan mendoakan kepada orang non akidah, akidahnya tidak sama artinya non muslim. Yang kedua, jangan mendoakan kepada orang yang doanya buruk, kita mendoakan kepada orang jelek, jangan. Yang ketiga, adab-adabannya yaitu berdoa itu harus tadarrur wa khufyah. Jadi jangan dipedaskan, jangan diributkan. Jadi ada yang doa sampai masya Allah, berdoa sampai putus leher misalnya, itu jangan. Jadi tadarrur, kata Allah Subhanahu wa taala, poinnya intinya kita berdoa sesuai ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan standar bahasanya, dimengerti oleh jamaahnya. Jadi yang kita harus laksanakan doa-doa yang mustajab, doa-doa yang umum sudah dilakoni oleh Rasulullah SAW, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban, atau pusaka warisan warisan kakek moyang kita. Siapa warisan kakek moyang kita? Yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam mewariskan kepada kita itu pusaka tentang doa. Yang pertama yaitu doanya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca tuh 70 kali malam-malam kalau bisa. Itu insyaallah kita diampuni dari semua dosa, kita diangkat dari berbagai macam kebingungan, kegelapan dan sebagainya. Kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada dilarang, haram tidak kita melakukan atau menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah bunduknya Allah, tidak ridhonya Allah dalam berbagai macam doa. Maka kesimpulannya, mudah-mudahan kita berdoa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, berdoa tidak dikeraskan. Alhamdulillah pada sesi kali ini siapa saja di mana saja muhibbin berada, mudah-mudahan like kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, like kepada saya, komen, kalau bisa ya subscribe ya Mas ya, subrek kata orang Sunda mah. Jadi mudah-mudahan ada berkahnya, saya berkah, muhibbin semuanya dimanapun orang berkah, mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kita saling wasiat kepada hak dan kita bersaling wasiat kepada kesabaran. Adanallahu wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.